hukum taklifi itu ada di dalamnya fardu, ada di dalamnya itu wajib, ada di dalamnya itu haram, ada di dalamnya itu sunat, ada di dalamnya itu makruh, ada di dalamnya itu makruh tahrim. Makruh tahrim itu pekerjaan yang terus menerus dilakukan, perbuatan tadinya tidak menyakitkan kepadanya, sekarang dia teruskan itu justru telah menyakitkan. Maka dia pada tingkat seperti itu dia telah sampai kepada tingkat haram. Ada mubah. Lalu ditanya, Pak, saya tahu dari riwayat Bapak adalah diserang oleh penyakit gula. Dari gejala Bapak, dari kehidupan Bapak, dari semangat Bapak adalah sakit gula. Ini riwayat Bapak menurut keterangan dokter. Yang nyarankan itu kepada dia itu anaknya. Maka ketika Bapak sakit gula, Bapak tidak boleh makan ini, Bapak kurangi ini, Bapak tak boleh makan ini. Karena itu adalah mengganggu stabilitas dirinya, ya. Dan itu tidak disenanginya. Yang kita tegur, yang kita nasihati itu, dan ketika kita kritik dia itu, dua kemungkinan. Pertama, dia tidak senang kepada orang yang mengkritiknya itu, sekalipun anaknya. Yang kedua, ketidaksenangannya itu ditunjukkannya dalam bentuk sikapnya, bahwa dia menumbuhkan permusuhan. Apa itu? Siapa itu? Ketika kita akan bertahkim kepadanya dalam hal-hal untuk kebaikannya, dia tak senang, dia marah, dia lari dari itu. Tapi ketika hal-hal yang sangat menguntungkan untuknya, ya, maka dia teman, dia akrab, sekalipun temannya ini tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak mengaji, tidak sholat berjamaah, tidak semangat untuk Islam, tapi menguntungkan secara finansial, secara benda, dalam bentuk benda kepadanya, dia teman. Dia berkawan dengan orang itu. Karena orang tadi sudah kita sebut mului manih kacindam murah. Ya. Karena bahasanya, karena rayuannya, karena caranya, kita memilih teman yang semestinya orang yang kritik kita itu kan benar. Nah, kita tidak suka. Kita tidak senang itu. Kita musuhi, kita jauhi, kita diam dengan dia, kita tidak sepakat dengan dia lagi. Siapa itu? Indikator orang-orang munafik. Liyahkuma bainahum iza fariqum minhum mu'ridun. Ya, saya sahilo usilah dengan dia lagi. Tidak usahlah panjang-panjang, benarlah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Maka kita dihadapkan ke dunia yang seperti itu bukan hanya setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Dengan anakkah, dengan istrikah, dengan tetanggakah, dengan keluargakah, dengan masyarakatKah, dengan siapa saja, kita akan dihadapkan ke dunia yang seperti itu. Sehingga tingkat kemunafikan kita hari demi hari bukan hanya hilang tapi bertambah. Ibu, semakin tinggi tingkat kemunafikan kita, semakin rendah tingkat ketaatan kita. Semakin tinggi tingkat ketaatan kita, semakin berkurang. Itu standar. Kalau dalam bahasa akademis namanya standar kompetensi. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati. Oh, saya tanya-tanya, saya betul juga ya. Biasanya sholat duha, pagi ini tidak ada sholat duha. Nah, kurang taat kita. Biasanya saya menjel Al-Quran pagi ini, sekarang tidak ada baca Al-Quran. Nah, tingkat menafik kita tinggi. Selama ini saya zikir-zikir pagi ini, sekarang tak ada zikir-zikir. Munafik saya itu.
Selama ini saya ini duduk menung-menung bagaimana saya dengan Allah ini, ya Allah. Saya pikir-pikir, namanya tadabbur. Sekarang tidak ada. Yang hanya kita bicarakan orang, yang kita bicarakan yang lain, yang kita bicarakan, tidak ada kita bicara tentang Tuhan. Tak pernah kita bicara bagaimana saya ini dengan Allah. Bagaimana sebenarnya bacaan saya ini, bagaimana solat saya ini, bagaimana ibadah-ibadah sunat saya ini. Tidak ada kita tanya yang kita sebutkan, yang kita tanya yang lain-lain aja. Yang tidak penting-penting, paginya sudah bertengkar. Akhirnya hilanglah inspirasi kita, hilanglah aspirasi kita, hilanglah semangat juang kita. Yang tadinya kita sudah berpikir positif pagi, tapi masalah dimunculkan pagi itu. Oleh anak kah, oleh istri kah, oleh hewan kah, oleh kambing kah, oleh kucing kah. Kita halu bisa kita keluh kesah oleh kucing saja. Itu sudah gila orangnya itu, dunianya sudah luar biasa, kemunafikannya itu tajam itu, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Bapak-bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu, bagaimana kucing-kucing itu bisa kita jauhkan dari diri kita? Bagaimana? Beri makan. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati. Maka saya ingin mengatakan kepada kita semua, kalau ada ayam berkotek-kotek pagi, ibu bertanya enggak kepada ayam itu? Enggak perlu kita tanyakan, memang ayam itu berpagi ya, kotek-kotek. Kalau ada kucing, meong, meong, ibu tanya enggak bagi-bagi itu? Enggak perlu tanya, memang itu tugas kucing. Sedang litak dia lapar, dia ngeong juga dia. Terhimpit kakinya ngeong juga dia. Mau tidur dia ngeong juga dia. Lalu ibu-ibu ini saya dengar ini, kucingku mengeong setari hilaka lu kawa. Memang kucing itu yang mengeong. Baik, bapak-bapak ibu hadirin yang saya hormati, bisa ibu terima pemahaman kajian saya ini, bisa enggak? Terlalu berat kajian saya pagi ini. Kenapa? Karena memang sudah biasa pekerjaan ibu seperti itu, maka ibu enggak apa-apa saja ya. Ditanya berat tak kajian ini? Tidak berat ini. Kenapa tidak berat? Memang kami ini sudah biasa begitu Pak Ustaz, jadi tidak berat benar. Ya. Oke, bapak-bapak ibu hadirin yang saya hormati. Jadi kita ini tidak terlalu sulit lah gitu. Tidak terlalu susah juga menjadi orang munafik. Nah, jadi kalau pilih, manakah yang paling mudah menjadi orang beriman daripada orang munafik? Tidak, susah jadi orang yang beriman. Ya. Tapi saya jawabnya begini Ibu, manakah yang susah menjadi orang munafik daripada orang yang beriman? Jawab saya, lebih mudah menjadi orang beriman ketimbang menjadi orang. Apa contohnya? Kalau orang munafik, mana yang banyak ngomongnya daripada perbuatannya? Kan? Encak jadi orang beriman. Kalau orang munafik, banyak ngomongnya, banyak ceritanya, ya kan? Banyak perhitungannya, ya. Baik, bapak-bapak ibu hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan Ustaz Afdol. Wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Jika ada bagi mereka itu menguntungkan, ya'tu ilaihi muz'inin, ia datang bersegera menemui Nabi. Apa maksudnya? Diberitahukan kepada masyarakat
kriteria orang-orang yang mendapatkan bantuan. Yang pertama punya KTP. Dilihatnya ada KTP. Yang kedua ada KK. Diperiksa KK, masih jalan, masih aktif, ada KK. Yang ketiga ada surat keterangan dari RT dan RW miskin. Bermasalah dia situ. Yang keempat, rumahnya tidak permanen atau semi permanen. Rumahnya permanen. Syarat yang kelima, dia tidak punya pekerjaan tetap. Dari 5 syarat-syarat tadi hanya 2 yang dipunyainya. Pertama, dia tidak miskin. Yang kedua, dia punya pekerjaan tetap. Dan yang ketiga, dia mampu apa? Ibu bapak hadirin yang saya hormati, dia tergesa-gesa mencari Ibu RW. Bu RW, ini ada bantuan ini. Terus kata Bu RW, karena bantuan ini harus aku dapatkan, berkenan kiranya Bu RW membuatkan surat keterangan miskin. Karena kata-kata miskin adalah mencelakakan diri saya, bikin aja surat keterangan tidak mampu. Datanglah ke Bu RW. Bu RW karena segan dan malu pula sama dia. Sebetulnya ibu ini dibandingkan dengan teman-teman, ibu ini cukup ini. Tapi karena Ibu RW ini bisa dia yakinkan, diyakinkannya Ibu RW. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, ketika dia meyakinkan Ibu RW, apa yang terjadi? Bu RW, Ibu RW jangan susah lah, bantuannya kan ada 600 tuh. Saya jujur Bu RW, karena saya butuh sekarang ini, biarlah untuk Bu RW 200.000, saya 400. Lalu bagaimana yang lain ini? Ya ibu buat saja keterangan tidak mampu, udah selesai. Ya. Yang oleh orang yang pemberi kan tak perlu sampai ke situ pula dia melihatnya. Yang penting ada suratnya, ada keterangannya, maka dia buat surat keterangan, maka dia mendapat. Salah satu tipe karakteristik orang-orang munafik itu, wa iyakun lahumul haqqu ya'tu ilaihi muz'inin. Apabila sesuatu yang akan menguntungkan untuk dirinya secara benda, secara material, dia datang, dia kunjungi, dia berikan. Tapi sepanjang tidak menguntungkan kepadanya, maka dia tidak akan berkenan, dia tidak akan mau mengikutinya, mendatanginya. Siapa itu? Siapa itu? Orang munafik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, maka salah satu karakter munafik itu, sepanjang yang menguntungkan untuknya, dia is okay. Tapi selama itu tidak menguntungkan kepadanya, maka dia tidak mau tahu, dia tidak mau peduli. Bagaimana mengusir penyakit batin? Bagaimana mengusir sikap munafik di dalam diri kita? Kenapa? Tasawuf tidak bisa hadir di dalam itu. Tak bisa. Kenapa? Karena kajian tasawuf harus membeningkan jiwa, harus membeningkan hati. Maka wa iyyakul lahumul haqqu yatu ilaihi muz'inin. Apabila sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya, dia ikut. Apabila rasanya merugikan dia tak ikut. Apa contohnya?
diberitahukan kepada masyarakat yang hadir ini bahwa kita besok gotong royong membersihkan musola, membersihkan masjid, dan kemudian kita membantu anak yatim dan membantu orang miskin, dan banyak penganggur-penganggur di sini. Maka untuk itu kepada kita semua untuk menyumbang. Dah datang dia lagi. Kini ada pertemuan ini di masjid ini. Datang dia. Datang apa? Karena ada pengumuman kepada masyarakat bahwa hari ini kita akan membagikan daging-daging korban. Siapa yang tidak datang tidak akan dapat dagingnya. Wah, semuanya datang. Bawa anak, bawa istri, bawa adik, bawa kakak, bawa ipar, pokok datang menyebut. Tapi hal-hal yang sifatnya merugikan pada dia, ada infak, ada wakaf, ada sedekah, ada pendengarkan pengajian, itu karena tak menguntungkan secara benda, secara material kepada dia, dia tak datang. Siapa itu?